Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan membahas tafsir Al-Quran berdasarkan pemahaman dan penjelasan Ibnu Katsir. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه. Terkadang surat Al-Fatihah disebut dengan memakai lafaz salat, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salat, bacaanmu, dan jangan pula merendahkannya, tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya. Al-Isra 110. Yang dimaksud dengan lafaz salataka dalam ayat di atas ialah bacaanmu, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih melalui Ibnu Abbas. Di dalam hadis tersebut dikatakan, Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini, fadisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku bagikan solat bacaan Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, separuhnya untukku dan separuhnya lagi untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan pembagian yang dimaksud dalam bacaan surat Al-Fatihah secara rinci. Hal ini menunjukkan keagungan kedudukan bacaan dalam solat, dan bahwa bacaan Al-Quran dalam solat merupakan salah satu rukunnya yang terbesar, karena disebutkan istilah ibadah, sedangkan yang dimaksud adalah sebagian darinya, yaitu bacaan atau surat Al-Fatihah. Lafaz qiraah atau bacaan, ini ada kalanya disebutkan dengan maksud solatnya, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Makna yang dimaksud ialah solat subuh, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Shahihain, bahwa solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari dan para malaikat yang akan bertugas di siang hari. Dapat disimpulkan bahwa diharuskan membaca bacaan Al-Quran dalam solat, menurut kesepakatan para ulama. Akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam masalah berikutnya, yaitu, apakah merupakan suatu keharusan membaca selain Al-Fatihah, ataukah Al-Fatihah saja sudah cukup, ataukah selain Al-Fatihah dapat dianggap mencukupi? Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah dan para pendukungnya, dari kalangan murid-muridnya serta lain-lainnya, menurut mereka surat Al-Fatihah bukan merupakan suatu keharusan. Surat apa saja dari Al-Quran jika dibaca dalam solat, dianggap telah mencukupi. Mereka mengatakan demikian berdalilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Al-Muzammil 20. Hal itu juga disebutkan di dalam kitab Shahihain melalui hadis Abu Hurairah tentang kisah orang yang berbuat kesalahan dalam solatnya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Idza qumta ila sholati fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu bangkit mengerjakan solatmu, bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Menurut mereka, Nabi SAW memerintahkan kepada lelaki tersebut agar membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Beliau tidak menentukan agar membaca Al-Fatihah serta yang lainnya. Hal ini mereka jadikan dalil untuk memperkuat pendapat mereka tersebut. Pendapat kedua mengatakan bahwa diharuskan membaca surat Al-Fatihah dalam solat. Dengan kata lain, tidak sah solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Pendapat ini dikatakan oleh para imam lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, serta murid-murid mereka dan jumhur ulama. Mereka mengatakan demikian berdalilkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu, barang siapa yang mengerjakan solat tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka solatnya khiddaj.
Yang dimaksud dengan istilah khiddaj ialah kurang. Di dalam hadis ditafsirkan dengan makna ghairu tamam, yakni tidak sempurna. Mereka berdalilkan pula dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Sahihain melalui hadis Az-Zuhri dari Mahmud ibn Rabi'ah dari Ubadah ibn Samit yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitabi." Tiada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni salatnya tidak sah. Di dalam hadis sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'ani." Tidak cukup suatu salat yang di dalamnya tidak dibacakan Ummul Qur'an. Hadis-hadis dalam bab ini cukup banyak jumlahnya. Perbedaan pendapat dalam masalah ini berikut alasannya cukup panjang bila disebutkan seluruhnya, dan kami, maksudnya Ibnu Katsir, telah mengisyaratkan dalil-dalil yang menjadi pegangan mereka. Tetapi mazhab Syafi'i dan segolongan orang dari kalangan ahlul ilmi mengatakan bahwa wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Menurut yang lainnya, sesungguhnya yang diwajibkan hanyalah membaca surat Al-Fatihah pada sebagian besar rakaatnya. Al-Hasan dan kebanyakan ulama Basrah mengatakan bahwa ini diwajibkan membaca surat Al-Fatihah hanya dalam satu rakaat dari solat saja, karena berpegang kepada makna mutlak dari hadis yang menyatakan tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta As-Sawri dan Al-Auza'i, mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah bukan merupakan suatu ketentuan, bahkan seandainya seseorang membaca surat lain pun sudah dianggap mencukupi, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an." Karena itu bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran, Al-Muzammil 20. Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Abu Sufyan As-Sa'di dari Abu Hurairah dari Abu Sa'id secara marfu, "La salata liman lam yaqra' fi kulli rak'atin bilhamdu wa suratin fi faridatin aw ghairiha." Tiada salat bagi orang yang tidak membaca Alhamdu surat Al-Fatihah dan surat lainnya di setiap rakaatnya, baik dalam salat fardu atau salat lainnya. Akan tetapi kesahihannya masih perlu dipertimbangkan. Semuanya itu dibahas di dalam kitab Al-Ahkamul Kabir. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Maka mari kita jadikan setiap ayat yang kita pelajari bukan hanya bacaan, tapi juga pedoman hidup sehari-hari. Karena sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda agar tidak ketinggalan kajian tafsir berikutnya. Dengan begitu, semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menambal imanan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita kembali kepada pemahaman Al-Quran yang murni, sebagaimana dipahami para sahabat dan ulama salaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.